Tes, cek, 1, 2. Langsung ke. Oke, mulai ya. Prodi Pendidikan IPA terdiri dari banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang pendidikan, ekonomi, status sosial, dan budaya menjadikan kita memiliki karakter yang beragam. Keberagaman tersebut membuat suatu keunikan tersendiri yang dapat mewarnai kehidupan kita. Keberagaman yang membuat kita menjadi pribadi yang punya sudut pandang yang luas, berwawasan, memiliki intelektualitas, dan diharapkan mampu merubah negeri ini menjadi lebih baik. Himapipa berkomitmen akan membentuk mahasiswa pendidikan IPA menjadi orang yang dikagumi dan memiliki karakter yang kuat. Di tengah pandemi yang seperti ini, semangat organisasi harus tetap membara. Pandemi tak membuat Himapipa diam di tempat. Tantangan yang ada bukan menjadi sebuah penghalang untuk menjadikan Himapipa menjadi lebih maju. Himapipa selalu tangguh menghadapi segala situasi yang ada. Banyak rintangan yang telah dilalui, tetapi Himapipa tetap tangguh, selalu ada, dan senantiasa ada untuk pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura dan untuk Indonesia. Inilah kami, Himapipa UTM 2021 yang hadir dengan semangat membara. Halo, saya Tasya Yulianita Amanda, biasa dipanggil Tasya, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA periode 2021. Hai, saya Zahratul Aulia, selaku Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA periode 2021. Ya, Himapipa, Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA, merupakan organisasi mahasiswa internal yang berada di lingkup Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Himapipa 2021 memiliki visi dan misi. Yang pertama yaitu visi, mengoptimalkan peran Himapipa sebagai jembatan antar sivitas akademika untuk meningkatkan integritas, intelektualitas, dan rasa kekeluargaan. Dengan misi, menjadikan Himapipa sebagai wadah aspirasi yang amanah dan bertanggung jawab untuk seluruh keluarga pendidikan IPA. Mengembangkan soft skill dan potensi diri mahasiswa pendidikan IPA melalui pengembangan minat dan bakat dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mempererat hubungan kekeluargaan yang loyal dalam naungan Himapipa. Ya, ilmu akademik itu sangatlah penting. Ilmu sosial tidak kalah penting. Sebagai seorang mahasiswa, hendaknya kita mampu mengamalkan trifungsi mahasiswa sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat. Himapipa mendedikasikan diri penuh untuk bisa berkontribusi secara maksimal dalam prodi pendidikan IPA sesuai dengan visi dan misi Himapipa 2021, yaitu sebagai jembatan antar sivitas akademika. Harapannya, Himapipa ada di tengah-tengah keluarga pendidikan IPA, mampu memberikan dampak yang positif dan memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan, di mana semua orang dituntut harus mampu beradaptasi dengan keadaan yang sangat luar biasa ini. Begitu juga dengan Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA, menjalankan seluruh tugas dan program kerja yang telah kami susun sedemikian rupa dengan rasa tanggung jawab di tengah-tengah keadaan yang sangat luar biasa ini. Di balik terlaksananya sebuah kegiatan, ada orang-orang hebat di dalamnya. Dan inilah kami, Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPA periode 2021.
Kenalin nih, ini ada Iim sebagai Sekretaris Umum 1 dan Jakfar sebagai Sekretaris Umum 2. Sekretaris merupakan salah satu bagian dari pengurus harian Himapipa UTM. Sekretaris perlu ada karena sekretaris membackup semua divisi maupun ketua. Tugas-tugas dari sekretaris berupa membuat notulen rapat, menjadwalkan rapat akbar Himapipa, membuat surat atau proposal, misalnya nih, proposal untuk program kerja dari kegiatan besar pengurus harian. Serta sekretaris juga bertugas mengarsipkan dokumen penting Himapipa. Dan yang gak kalah penting, sekretaris juga bertugas untuk menyaring surat yang masuk ke himpunan serta memberi balasan surat-surat tersebut. Harapannya sebagai sekretaris ialah bisa mewujudkan visi dan misi Himapipa sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada Atul dan Husnun. Di sini Atul sebagai Bendahara Umum 1 dan Husnun sebagai Bendahara Umum 2. Ketika mendengar kata bendahara, pasti yang kalian pikirkan ialah uang. Tugas-tugas dari bendahara ialah mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan himpunan. Tapi selain itu, bendahara juga punya tugas lain. Apa itu ya? Ya betul, bendahara bertugas memeriksa keuangan dan memastikan jumlah uang yang keluar dan masuk agar tidak terjadi kesalahan dalam pengadministrasian. Bendahara juga bertugas untuk membuat rancangan anggaran belanja atau RAB selama satu periode ke depan. Dan bendahara juga bertugas dalam pembuatan LPC. Jadi, semua nota-nota dari event yang telah dilakukan harus diarsipkan untuk keperluan LPJ di akhir periode. Di masa pandemi ini, kinerja bendahara umum dituntut tetap optimal melalui berbagai platform pembayaran secara daring. Nah, tadi sudah dijelaskan siapa bendahara dan sekretaris. Sekarang kita lanjut ke divisi. Yang pertama ada divisi kaderisasi. Di kaderisasi ini ada Nafi sebagai kepala divisi dan dia sebagai sekretaris divisi. Serta ada anggota lainnya yaitu Rival, Dista, Dini, dan juga Indi. Divisi kaderisasi bertugas untuk mewadahi aspirasi dan masukan dari mahasiswa pendidikan IPA dalam berbagai hal. Program kerja divisi kaderisasi berkaitan dengan mahasiswa pendidikan IPA dan kelangsungan Himapipa periode berikutnya. Beberapa program kerja divisi kaderisasi berfokus pada pembentukan karakter. Misalnya nih, pada kegiatan orientasi mahasiswa pendidikan IPA selalu solid atau yang kita kenal Kompas. Kegiatan tersebut menjembatani mahasiswa baru pendidikan IPA dengan program studi pendidikan IPA dan juga sebagai tahap awal pengenalan program studi. Selain itu, divisi kaderisasi juga mewadahi aspirasi-aspirasi mahasiswa pendidikan IPA dalam berbagai hal seperti sarana prasarana dan lainnya. Nah, kalau yang ini divisi PPA atau pengembangan potensi akademik. Di divisi PPA ini memiliki kepala divisi Nisa dan dibantu oleh Sabrina sebagai sekretaris divisinya. Serta ada anggota lainnya yaitu Riantika, Rocky, Reni, Ina, Novia, dan juga Fasta. Divisi Pengembangan Potensi Akademik atau PPA merupakan divisi yang mewadahi pelajar maupun mahasiswa dan bergerak dalam bidang akademik maupun keilmuan. Divisi PPA mempunyai beberapa program kerja tahunan seperti Festival Ilmiah Nasional, Kompetisi Sains Pendidikan IPA, webinar, pembimbingan proposal PKM, dan masih banyak program kerja lain dari divisi PPA. Himapipa juga punya divisi informasi dan komunikasi nih, atau
atau yang bisa disingkat Infokom. Infokom memiliki kepala divisi Nabila dan dibantu oleh Sinta sebagai sekretaris divisinya, serta ada anggota lain yaitu Ima, Fitria, Ismi, Novita, Siti, dan Amel. Divisi Infokom berguna untuk memberikan dan menyajikan informasi kepada mahasiswa pendidikan IPA UTM serta membangun komunikasi dalam lingkungan pendidikan IPA secara internal maupun eksternal. Divisi Infokom ini memiliki fungsi untuk membangun Himapipa UTM dengan digitalisasi informasi melalui berbagai platform media online. Divisi Infokom hadir sebagai garda terdepan dalam membentuk citra Himapipa UTM, terutama dalam penyampaian informasi melalui komunikasi secara visual maupun non-visual. Divisi Infokom memiliki berbagai program kerja, di antaranya pengaktifan media sosial, website, video profil, podcast, pembuatan desain majalah, dan pelatihan rutin tiap tahunnya. Nah, ini Divisi Pengembangan Minat dan Bakat atau PMB. PMB memiliki Kepala Divisi Fauzan yang dibantu oleh Widya sebagai sekretaris divisinya, serta ada anggota lain seperti Miftah, Ferdi, dan Sulis. Divisi Pengembangan Minat dan Bakat atau PMB merupakan divisi yang bertindak sebagai wadah bagi mahasiswa prodi pendidikan IPA untuk mengembangkan potensi dalam bidang non-akademik yang meliputi bidang olahraga dan seni. Divisi PMB bertujuan untuk terciptanya pemenuhan aktualisasi diri terhadap minat dan bakat mahasiswa prodi pendidikan IPA. Selain itu, Divisi PMB dapat melakukan pemantauan serta pengkoordinasian minat dan bakat mahasiswa sebagai usaha mendorong mahasiswa prodi pendidikan IPA untuk dapat memacu prestasi di bidang non-akademik. Kalau yang ini divisi keagamaan. Divisi keagamaan ini memiliki kepala divisi Okta yang dibantu oleh Imam sebagai sekretaris divisinya, serta ada anggota lain yaitu Windy dan Ishak. Divisi keagamaan merupakan divisi dalam bidang kerohanian dan ketuhanan dengan tujuan mewujudkan sikap mahasiswa yang taat beragama, bermoral, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Divisi ini dibentuk sebagai perwujudan dari sikap mahasiswa yang peka akan pentingnya taat beragama serta mengurusi segala hal yang berkaitan dengan keagamaan bagi mahasiswa pendidikan IPA. Program kerja dari Divisi Keagamaan diantaranya ialah istighosah yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan UTS dan UAS guna untuk berdoa meminta kemudahan dan kelancaran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Program kerja selanjutnya ialah hataman Quran dan bakti sosial. Nah, yang terakhir yaitu Divisi KWU atau Kewirausahaan. KWU ini memiliki kepala divisi Andawiyah dan dibantu oleh Ira sebagai sekretaris divisinya, serta ada anggota lain yaitu Sita, Juwita, dan Laila. Divisi Kewirausahaan merupakan divisi yang bergerak untuk mewadahi mahasiswa dalam bidang soft skill dan kreativitas yang diharapkan dapat dikembangkan menjadi potensi untuk berwirausaha. Divisi Kewirausahaan merupakan divisi internal dalam keluarga mahasiswa pendidikan IPA yang berperan dan bertujuan mengembangkan dan menampung jiwa, kreativitas, dan kemampuan berwirausaha mahasiswa pendidikan IPA. Divisi Kewirausahaan juga berperan dalam membantu penyediaan dana untuk kegiatan organisasi pengurus Himapipa. Divisi KWU membuat beberapa program kerja kreatif. Nah, seperti Paid Promote, Himapipa Mart, penjualan merchandise Himapipa, jasa titip buku, dan berwirausaha saat diadakan event-event besar serta berjualan pulsa. Kita semua di Himapipa memiliki tujuan ingin berproses. Mungkin berproses bukanlah hal yang mudah, tetapi juga bukan suatu hal yang mustahil untuk dilakukan.
Proses yang kita lalui di Hima Pipa membutuhkan semangat dan kerja keras. Suatu pepatah pernah bilang, pemimpin memang tidak dilahirkan, tetapi pemimpin dibentuk oleh kerja keras. Banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil melalui Hima Pipa. Tapi yang terpenting ialah pelajaran yang kami dapatkan tidak terhenti di diri kami, tetapi dapat dibagikan ke seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan IPA.